Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2067 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop, Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat satu ajakan dari pemazmur untuk semua hamba-hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Saudara, kenapa di sini disebut pujilah hai hamba-hamba Tuhan? Kita percaya bahwa bangsa Israel adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Saudara, kenapa mereka disebut hamba Tuhan? Karena Tuhan telah menebus bangsa Israel ini dari tanah perbudakan di Mesir. Selama 400 tahun mereka diperbudak di Mesir, dan Tuhan menebus mereka. Coba kita lihat Ulangan 15 ayat 15. Ulangan 15 ayat 15 berkata begini. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa bangsa Israel ini telah ditebus oleh Tuhan sejak mereka dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir. Dan kalau saudara bertanya, ini kan sekarang kita konteks kasih karunia Pak Pendeta. Ya, kalau kita paham kita ada di zaman kasih karunia, kita memang tidak ditebus dari tanah Mesir. Kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Amin. Sehingga kita yang tadinya budak dosa sekarang menjadi hamba-hamba Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah membayar lunas di atas kayu salib, supaya saudara yang tadinya menjadi budak atau menjadi hamba dosa, saudara telah ditebus, saudara telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Sekarang seharusnya saudara dan saya menjadi hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Kolose 3 ayat 24 berkata begini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Perhatikan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara kepada kita semua. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Jadi tugas kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Saya menangkap pesan firman Tuhan ini, memuji Tuhan tidak selamanya kita menyanyi, tidak selamanya kita menyembah Tuhan. Memuji Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat memuji Tuhan dengan yang pertama, dengan melayani Tuhan. Amin. Ketika kita melayani Tuhan, kita sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang memuji Tuhan. Karena kita perannya adalah hamba, berarti mau tidak mau, kita harus bekerja untuk Tuhan. Di saat kita melayani, bekerja untuk Tuhan, kita sedang memuji nama Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan menjadi hamba-hamba Tuhan, pasti mereka akan mendapatkan upah dari Tuhan, bukan hanya bicara di surga, tetapi di saat dia hidup. Pasti Tuhan menjamin kehidupan mereka. Tuhan memelihara hamba-hamba Tuhan itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara hanya mendapat untuk menghidupi saudara sendiri, makan, minum, hanya dapat bertahan untuk sebulan. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Tuhan pasti pelihara. Amin. Orang-orang yang melayani Tuhan pasti akan mendapat upah selama mereka masih hidup di dunia, dan bicara upah kekekalan di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita saja yang bekerja kepada manusia, kita kerja pasti kita dapat upah, apalagi kalau kita bekerja di ladang Tuhan. Kita pasti akan mendapat upah. Tapi bukan itu fokus kita. Fokus kita adalah bagaimana kita tetap melayani Tuhan. Walaupun mungkin di organisasi kita tidak mendapat gaji. Saudara, percayalah, kalau kita melayani Tuhan dengan benar, kita pasti dipelihara, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan mempermalukan hamba-hambanya. Tuhan membela hamba-hambanya yang setia melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar orang-orang yang melayani Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan, mereka adalah orang-orang yang memuji nama Tuhan dengan pelayanan mereka. Sehingga ketika mereka melayani, nama Tuhan dipuji. Amin. Ketika mereka setia melayani, nama Tuhan ditinggikan. Amin. Itu maksud mereka yang melayani Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Mereka memuji nama Tuhan dengan pelayanan, dedikasi, dengan loyalitas mereka. Mereka sedang memuji nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita dapat memuji Tuhan dengan apa? Dengan memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Saudara lihat ayat 2. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Haleluya. Memasyurkan apa itu? Menyebarkan. Artinya saudara, tugas kita hamba-hamba Tuhan harus menceritakan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah karyakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kita harus ceritakan segala kebaikan Tuhan. Saudara, memberitakan Injil, mungkin saudara yang belum punya pengalaman merasa berat. Nanti gak enak sama teman kalau kita cerita tentang Injil. Nanti kita ditolak, dijauhin oleh teman-teman. Mungkin ada ketakutan-ketakutan seperti itu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Memberitakan Injil itu bukan bicara tentang metode yang harus kita pakai. Ceritakan saja.
tentang apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan dalam kehidupan saudara. Waktu saudara susah, Tuhan tolong saudara. Waktu saudara sakit, Tuhan menyembuhkan saudara melalui orang-orang yang mendoakan saudara. Ceritakan semua yang Tuhan Yesus sudah karyakan, kerjakan dalam kehidupan saudara. Ketemu dengan orang sakit, ceritakan pengalaman saudara, di mana saudara sakit lalu didoakan di dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Itu kalau didengar oleh orang-orang yang sakit, itu memberi pengharapan bagi mereka. Amin. Jadi ceritakan saja apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan saudara. Di saat Tuhan memulihkan keadaan rumah tangga saudara, ketika saudara ketemu dengan suami istri yang kekeh untuk cerai, saudara dapat berbagi kesaksian di sana bagaimana Tuhan menolong dan memulihkan rumah tangga. Saudara yang pernah bangkrut lalu ditolong Tuhan, saudara yang pernah terpuruk diangkat Tuhan, saudara pasti akan ketemu dengan orang-orang seperti itu. Dan tugas saudara menceritakan pengalaman saudara waktu Tuhan tolong saudara, waktu saudara terpuruk, waktu saudara bangkrut, dan Tuhan menolong saudara. Tuhan mengangkat saudara, Tuhan memberkati saudara. Ceritakan pengalaman-pengalaman saudara bersama Tuhan Yesus. Supaya apa saudara? Supaya nama Tuhan semakin masyhur, semakin tersebar dengan kesaksian-kesaksian kita. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mencari bagaimana pendekatan ini dan itulah cara, metode penginjilan yang baik dan benar. Saudara, padahal sederhana. Ceritakan pengalaman pribadi saudara. Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan saudara. Mau dia orang yang seiman dengan kita ataupun tidak, mereka membutuhkan kebenaran ini. Mereka merindukan mendengar kabar baik dari saudara. Saudara, tugas saudara dan saya, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat secara pribadi, tugas kita yang sudah diselamatkan, menyelamatkan orang lain yang masih tersesat, yang belum mendengar tentang Yesus. Ceritakan tentang Yesus, tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara. Dan dengan kesaksian saudara, saya percaya orang yang tadinya belum mendengar tentang Yesus, orang yang tadinya sudah mulai putus asa ketika mereka mendengar kabar baik dari saudara yang saudara sampaikan, mereka memiliki pengharapan iman, sehingga mereka percaya kepada Kristus Yesus Tuhan melalui pemberitaan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dengan cara itu, kita sedang memuji Tuhan. Ketika kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita, yaitu pergi memberitakan kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memberitakan kabar baik, banyak orang akan memuji Tuhan. Karena mereka kemudian memiliki pengharapan, dan mereka memiliki iman, mereka diselamatkan. Akhirnya apa saudara? Mereka yang tadinya belum mendengar, mereka masih menghujat tentang Yesus, tentang Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Setelah mereka mendengar kabar baik dari kita, tadinya mereka menghujat, sekarang mereka memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan dari pemberitaan saudara, dari kabar baik yang saudara sampaikan. Amin. Haleluya. Dan itu tugas kita. Pergi beritakan kabar baik. Dengan cara itu, kita memasyurkan nama Tuhan. Kita menyebarkan kabar keselamatan. Haleluya. Yang ketiga, kita dapat memuji Tuhan dengan cara apa? Ayat 4 sampai ayat 9 di sana bicara tentang Tuhan yang sangat tinggi itu. Dia merendahkan dirinya. Amin. Artinya apa saudara? Kita dapat memuji Tuhan ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah segalanya dalam kehidupan kita, kita akan merasa kita ini tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kita ini hanya debu tanah, tapi Tuhan muliakan. Karena saudara dan saya diciptakan Tuhan. Oh haleluya. Bapak ibu saudara, ketika kita sadar diri, ketika kita tahu diri bahwa kita ini hanya debu tanah, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita sebenarnya sedang memuji, memuliakan, dan meninggikan Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kenapa Tuhan membenci orang-orang yang angkuh, orang-orang yang songong, orang-orang yang sombong. Karena apa? Mereka mau menyamakan diri seperti Tuhan. Dengan kesombongan mereka, mereka tidak takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Ketika kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita sedang memuji, kita sedang menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Makanya orang-orang yang rendah hati pasti diangkat oleh Tuhan. Derajatnya, pangkatnya, jabatannya pasti diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Mereka rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar rendah hati. Ketika kita ditegur firman Tuhan, terima itu. Jangan tersinggung, jangan marah pada hamba Tuhan yang menyampaikan. Ketika ada orang yang mengatakan kebenaran kepada saudara, saudara harus merendahkan hati saudara. Terima itu. Kritikan-kritikan yang membangun, terima itu. Orang yang mengatakan apa adanya, jujur terhadap kita, kita harus terima. Jangan sakit hati dengan mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita sedang memuji Tuhan Allah yang maha besar itu. Amin. Saudara, perhatikan ketika Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Tuhan berkata kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Sudah perhatikan, Tuhan mengakui kerendahan hati Ayub. Makanya di situ dikatakan, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri berkata, hambaku Ayub. Artinya Tuhan melihat bagaimana kerendahan hati Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba itu tidak boleh sombong. Dia itu ibaratnya keset. Apapun yang dia kerjakan, dia lakukan, dia tidak berhak untuk dipuji oleh tuannya. Saudara perhatikan dalam Injil Lukas 17 ayat 10. "Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar menjadi hamba Tuhan itu harus rendah hati. Mau dipuji ataupun tidak, mau dihargai, dihormati ataupun tidak boleh sakit hati. Kalaupun kita berprestasi, kita itu hanya hamba. Dipercayakan Tuhan untuk melayani umat jemaat yang banyak, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh pamer, kita nggak boleh membanggakan diri kita. Sebab apa? Kita ini hanya hamba.
Kita mengerjakan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita ini hanya hamba Tuhan. Kalau saudara hamba Tuhan tetapi berlagak bos, saudara harus cek pengertian tentang hamba. Jangan sampai saudara ada hamba Tuhan tapi perilakunya seperti bos. Ya, itu bukan hamba Tuhan yang merendahkan hati. Itu bukan hamba Tuhan yang memuji Tuhan, tetapi memuji dirinya sendiri. Coba saudara cek. Hamba Tuhan kalau dia tidak dihargai, tidak dihormati, dia marah, itu berarti dia bukan hamba Tuhan yang sejati. Hamba Tuhan yang sejati mau dihargai ataupun tidak, mau dihormati ataupun tidak ada masalah bagi dia. Sebab dia hanya hamba. Tapi kalau dia tersinggung, marah, ini perlu dicek ini. Dia hanya apa? Hamba Tuhan, tetapi sifatnya bos. Panggilannya perlu dipertanyakan, tanda tanya besar. Sudah seharusnya hamba Tuhan itu memuji Tuhan dengan apa? Sifat kerendahan hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dapat belajar. Kita dapat memuji Tuhan dengan cara melayani Tuhan, dengan memberitakan Injil, kita memasyurkan nama Tuhan, amin. Dan yang ketiga, dengan kerendahan hati. Kita ini hamba, bukan bos. Jadi tugas kita melayani Tuhan dengan melayani jemaat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar konsep pelayanan dalam perjanjian lama, hamba Tuhan atau nabi melayani Tuhan dengan cara melayani umat Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Umat Tuhan melayani Tuhan dengan cara melayani nabi atau melayani hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan butuh kerendahan hati. Kita ini hamba, bukan bos. Makanya tugas kita layani Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dengan firman Tuhan ini semakin diteguhkan. Hamba berdoa berkati dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun rumah tangga mereka sedang ada dalam persoalan pergumulan, Tuhan memulihkan keadaan rumah tangga mereka. Tuhan memulihkan perekonomian mereka, dalam usaha pekerjaan, pelayanan mereka sukses, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus jamah lawat mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.